Beralih ke informasi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta korupsi penegak hukum segera dituntaskan. Sementara itu, Kejaksaan menilai kasus tangkap tangan Kejari Praya bisa menjadi titik tolak perubahan di Kejaksaan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung langkah KPK memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Terkait penangkapan Kejari Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Presiden mendorong KPK mengusut tuntas korupsi di tubuh penegak hukum. Tentu ini merupakan suatu hal yang menjadi atensi bersama, sekaligus juga menunjukkan bagaimana komitmen pemerintah terhadap semua upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Presiden dalam posisi ini tentu mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, karena bagaimanapun semua orang tanpa kecuali siapapun itu berkedudukan sama di hadapan hukum. Jadi tentu ini sesuatu yang kalau memang terbukti tidak bisa ditolerir dan tetap harus diproses secara hukum sebagaimana hukum yang berlaku. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyerahkan sepenuhnya proses hukum Kejari Praya pada KPK, termasuk untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan jaksa lain. Cuma dengan kejadian ini dijadikan suatu momentum untuk melakukan perubahan-perubahan besar bagi seluruh jajaran di seluruh Indonesia. Ya. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa kerjanya penegakan hukum itu berkaitan dengan moral, dengan integritas. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai sinergi pengawasan bisa menjadi antisipasi agar korupsi di kalangan penegak hukum tidak terulang lagi. Nah, harapan kita kemudian tidak hanya KPK, ya, tapi juga ada Komisi Kejaksaan. Nah, harapan kita fungsi Komisi Kejaksaan bisa dimaksimalkan dengan segala kekurangannya. Sabtu malam, Subri, Kejari Praya, Nusa Tenggara Barat dicokok KPK. Ia ditangkap bersama Lusita Ani Razak, pengusaha yang diduga akan menyuapnya terkait pengurusan perkara pemalsuan dokumen sertifikat tanah di Kabupaten Lombok Tengah. Subri bukan jaksa pertama yang terjerat kasus suap. Setidaknya 3 orang jaksa terlibat kasus korupsi, diantaranya Urip Tri Gunawan, Dwi Seno Wijanarko, dan Sistoyo. Tim Liputan melaporkan untuk NET.